masuk semua. Ada yang masuk. Masuk banyak. Pada pembelajaran hari ini kita lanjut ya dari materi sebelumnya. Masih ingat nggak materi sebelumnya materi apa? Ingat? Apa ya? Ingat nggak? Doa orang sakit. Kemarin kita sudah membahas materi adab doa orang sakit. Kalian juga sudah hafalan. Di sini saya diakan nanti sama Pak Zainal. Masih ada sisa satu materi sebelum kalian dan akhir semester itu astagfirullahaladzim. Nanti kalian lihat video, simak sama tulis sifat dari video yang akan saya bayangkan. Saya akan absen ya. Ahmad Yusri, Aura, Axel, Bapak, saya. Bapak, Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Fatih ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian
kian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Tikianus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Tikianus. Mereka adalah tujuan pemuda yang salah. Para pemuda itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana mereka menyelesaikan tempat lain dan bagaimana? Maksudku, kita pergi dari sini. Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulan itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi ke tempat bagaimana agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang hidupnya selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak kuat. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam dan bisa. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tangannya kemudian dia keluar dari pintu gua yang tersembunyi. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni, sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda saleh ini dengan tubuh betul seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi berkancangan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sebentar, saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang sangat asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kamu butuh? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda itu dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda satu mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Bagaimana kalian dapatkan uang ini? Dalam maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu betapa bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, jika mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar.
Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku berencana mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang mereka kenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin benar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja budak asing itu kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun, sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Hijaz itu sungguh ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik, baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami peringatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa jalan Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah cerita bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun Yang nggak nyimak, yang tidur tadi sudah tahu nggak? Dibangunin. Kisahnya kayak tanya ya. Kalau nggak nyimak, tidurnya. Tanya ya. Kisah yang saya tanya tadi, kisah apa? Umurnya ada berapa orang? 8. Bener nggak? Ada 8 nggak? 7. Terus tertidur berapa tahun? Tahun-tahunnya itu berapa? 300 berapa? Kenapa kok gitu? Oke, setelah ini kalian tulis ya materi kisah ini masing-masing. Ada yang punya tiga tulis itu ditulis saya tulis di mana ya? Yang nggak ada bukunya pakai kertas nggak apa-apa. Ya. Minggu depan, insya Allah pertemuan terakhir sudah akhir semester. Jadi yang sudah saya ajar dari materi ini dari Alhamdulillah, dari Kau Sakit sama yang terakhir ini belajar. Insya Allah saya akan kasih soal buat penilaian sumatif evaluasi buat kalian. Terima kasih untuk hari ini. Sudah teman-teman tadi sudah paham semua ya? Sudah. Maksud dari
Sebelum itu saya review dulu. Tadi cerita tadi apa? Ada berapa pemuda? 7. Mereka tertidur di selama berapa tahun? 309. Sekarang hikmahnya bareng-bareng diucapkan apa? Percaya hari kiamat. Ya, terus? Percaya mukjizat Allah. Terus? Apalagi? Beriman kepada Allah. Terus? Apa? Ada yang terakhir? Apa-apa? Ada yang tahu? Hikmahnya? Inti dari hikmah video ini tadi, kisah ini? Ada yang bisa? Ayo, Samen. Ayo, yang bisa? Apa? Mempertahankan iman. Inti dari akhir tadi kita percaya pada hari akhir, harus kuat iman, terus membela kebenaran. Dan terima kasih ya untuk materi hari ini. Untuk saya mengingatkan untuk hafalan yang doa kemarin itu jangan cuma dihafal, tapi diamalkan ya. Kalau ada temannya sakit bisa untuk pakai doa. Jangan cuma dihafal terus dilupakan. Dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.